Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai COVID-19, ya kan? Nah, itu COVID-19 itu fakta atau rekayasa seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa saya membahas ini berdasarkan pengalaman saya, mata kepala saya dan tubuh saya, seperti itu ya. Dan saya bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan. Saya hanya seorang guru seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman. Di luar sana kan banyak sekali yang membahas mengenai COVID-19 itu sebuah konspirasi seperti itu ya. Yang paling getol mengatakan ini kalau nggak salah itu Mas Jering ya. Koreksi kalau saya salah seperti itu. Banyak yang tidak percaya COVID-19 itu nyata. Karena pada mikirnya kayak gini, ya orang mati kan setiap hari memang ada gitu, seperti itu ya. Nah, jadi saya sendiri sebelumnya positif COVID-19 dan sekarang sudah dinyatakan negatif. Saya akan cerita sedikit bahwa sebelum tanggal 24 Mei itu saya badannya panas dan pegal-pegal. Saya ikut Zoom meeting CPNS pun agak kesulitan, duduk aja kesulitan, maunya berbaring terus. Lalu di tanggal 24 saya swab tes antigen dinyatakan positif. Dan itu di rumah sakit ya. Setelah tanggal 24, nah di tanggal 24 waktu saya swab antigen itu ditanya-tanya apakah ada gejala yang dirasakan. Dan salah satu gejalanya adalah tidak bisa mencium aroma. Saya nggak bisa cium aroma gas, kotoran anak saya pun nggak bisa saya cium aromanya. Semuanya nggak bisa. Rokok itu rasanya itu seperti kertas dibakar ya, sangit-sangit gimana. Itu di tanggal 24 itu. Tapi di tanggal 24 ke atas, 24 Mei ya. 24 Mei ke atas itu malah semakin parah, tidak bisa mencium aromanya. Rokok sama sekali nggak kecium aromanya, termasuk nggak ada aroma kertas dibakar. Udah full hilang di atas tanggal 24 Mei itu. Nah, tapi saat saya swab antigen di tanggal 24 Mei itu, tubuh saya sudah segar. Jadi 3 hari sebelum 24 Mei itu agak gimana ya? Agak gak enak emang badannya. Nah, setelah saya isolasi mandiri selama 2 minggu, saya disarankan untuk tes PCR. Nah, lalu saya lakukan tes PCR di puskesmas dan hasilnya tidak jelas. Lalu saya disuruh tes PCR lagi. Saya tidak mau karena saat itu ya bukannya nggak mau sih. Saya ngantar istri, ya kan? Ngantar istri. Badan saya udah merasa sehat nih. Saya ngantar istri kerja. Istri juga isolasi mandiri 2 minggu sebelumnya. Saya juga sudah semakin segar, penciuman sudah mulai kembali. Nah, walaupun sebenarnya salah sih kalau saya ngantar istri. Nah, saya ngantar istri, dari ngantar istri itu saya langsung ke puskesmas dan ternyata puskesmasnya udah selesai acara swabnya. Nah, lalu dari situ saya ke klinik swab antigen dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalian akan bertanya-tanya, dari mana Anda tahu kalau Anda tidak dibohongi masalah positif atau negatif? Oke, memang di swab tes antigen yang pertama, itu saya ditanya-tanya mengenai gejala. Jadi itu berpotensi untuk saya di-COVID-kan. Oke, benar kan? Di swab tes antigen yang kedua, saya tidak ditanya-tanya. Jadi kalau saat itu hasil saya positif, maka saya akan meragukan kalau ini tuh real gitu ya. Saya udah isolasi mandiri 2 minggu lebih gitu ya. Dan ternyata hasilnya negatif. Oh, oke, berarti real ini, real ya kan. Nah, dan saya akan cerita sedikit. Saya sudah banyak kehilangan teman seprofesi saya, ya kan. Dari kemarin, di tahun 2021 ini. Yang terakhir hari ini, kepala bidang yang berhubungan dengan pekerjaan saya meninggal dunia. Pagi ini saya dapat kabarnya. 2 hari yang lalu teman saya satu profesi beda SD meninggal.
1 minggu yang lalu kurang lebih saudara saya, tante saya meninggal juga karena COVID. Terus teman seprofesi saya satu instansi meninggal. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu teman saya satu instansi juga meninggal, tapi saya nggak tahu itu COVID atau tidak. Terus kalau Anda muterin daerah Jepara, di kota Jepara, muterin daerah desa-desa itu, Anda akan banyak menemukan bendera kuning. Tetangga saya sudah beberapa, kemarin malah ada yang 2 tetangga dalam 1 hari meninggal. Terus kalau saya sepedaan untuk meningkatkan vitalitas tubuh ya, saya muter-muter di daerah yang masuk-masuk gitu, di desa-desa, banyak sekali bendera kuning. Di sekitar tempat kerja saya banyak sekali bendera kuning, padahal desa saya dan tempat kerja saya itu berbeda. Bendera kuning di mana-mana. Dan untuk kalian yang masih nggak percaya COVID-19 itu real, kalian nggak akan percaya sampai itu menyerang kalian, gitu ya. Sulit memang membuat Anda itu paham kalau ini itu berbahaya. Memang untuk saya yang masih ya belum dikategorikan tua, daya tahan tubuhnya masih bisa lah untuk melawan. Tapi bagaimana dengan orang-orang tua yang mempunyai riwayat penyakit yang lain gitu. Alhamdulillah ibu saya masih bertahan dan istri saya juga bertahan. Tapi banyak teman-teman saya yang teman-teman seprofesi ya, bukan seangkatan, itu yang akhirnya tumbang. Akhirnya ya dalam 1 minggu itu bisa 3 kali saya dapat notifikasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jadi teman-teman tolong, Anda boleh tidak percaya, silahkan, itu hak Anda. Tapi hargailah mereka yang ingin menjaga keselamatan diri mereka. Seperti itu ya. Karena saya memang awalnya meragukan, tapi setelah saya melihat bendera kuning di mana-mana, lalu mau Anda katakan apa? Itu konspirasi. Jadi mereka yang pasang bendera kuning itu keluarganya dibunuh oleh dokter, kan nggak mungkin gitu loh. Dan alhamdulillah kemarin waktu saya berobat ke dokter, saya tidak ditakut-takuti, justru saya disemangati. Nggak apa-apa, udah ini swab tes antigen, nggak usah lanjut PCR, nggak apa-apa. Ini sudah pasti positif, ini saya kasih obat. Pokoknya makan yang banyak, jaga kesehatan, wes nggak usah stres. Dokternya begitu, memberi semangat gitu loh. Saya nggak merasakan dibunuh oleh dokternya gitu loh, ya. Dan saya merasa aman. Terima kasih untuk para tenaga kesehatan yang sudah berjuang untuk Indonesia, seperti itu ya. Bagi kalian yang masih nggak percaya, masih mengkritik konspirasi, terserah. Yang jelas, bendera kuning di mana-mana, teman satu profesi saya sudah banyak yang tumbang, saya nggak akan meremehkan ini. Memang saya jarang pakai masker. Ya, saya jarang pakai masker karena saya juga jarang keluar. Saya hanya berkumpul dengan keluarga-keluarga saya. Jadi saya merasa aman dengan keluarga-keluarga saya. Kalau saya di keramaian tentu saya pakai masker, tentu saya semprot-semprot segala macam untuk menjaga. Sampai rumah semprot-semprot lagi. Persediaan masker saya banyak, sanitizer saya banyak. Bahkan ini juga untuk membersihkan ruangan, seperti itu ya. Untuk menjaga, ya untuk meyakinkan saja lah. Seperti itu. Jadi tolong jangan remehkan COVID. Nanti kalau keluarga Anda kena, Anda nanti menyesal. Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Bekerja, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Semoga mereka yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan yang meninggalkan diterima amal ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.